Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai pandangan ulama tentang asuransi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faizah Nurul Hasanah, NIM 4218014 dan Tri Nur Hidayah, NIM 4218018. Ada dua pandangan ulama tentang asuransi. Yang pertama, pandangan ulama yang membolehkan tentang asuransi, dan yang kedua, pandangan ulama yang melarang tentang asuransi. Asuransi syariah disebut dengan asuransi ta'awun, yang artinya tolong-menolong. Asuransi syariah adalah sebuah sistem menginfakkan atau menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika terjadi musibah yang dialami. Konsep perjanjian asuransi yaitu jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa perkembangan fikih Islam. Hal ini menimbulkan banyak pendapat tentang hukum asuransi menurut syariat Islam. Perbedaan pendapat bermunculan dari para ulama fikih masa kini. Asuransi syariah telah banyak berkembang di Indonesia karena Muslim di Indonesia sangatlah potensial dalam dunia bisnis. Pendapat ulama menghalalkan tentang asuransi. 1. Asuransi dan perjudian. 2. Asuransi dan bunga. Serta 3. Asuransi dan uncertainty in human life. Yang pertama, asuransi dan perjudian. Menurut Profesor Dr. Muhammad Al-Bahi, berpendapat bahwa asuransi itu hukumnya halal karena beberapa sebab. A. Asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong-menolong. B. Asuransi mirip dengan akad mudharabah dan untuk mengembangkan harta benda. C. Asuransi tidak mengandung unsur riba. D. Asuransi tidak mengandung tipu daya. E. Asuransi tidak mengurangi tawakal kepada Allah. F. Asuransi suatu usaha untuk menjamin anggotanya yang jatuh melarat karena suatu musibah. Dan G. Asuransi memperluas lapangan kerja baru. Selanjutnya, asuransi dan bunga. Menurut Syekh Muhammad Al-Madni dan Muhammad Yusuf Musa, sama-sama membolehkan asuransi jika dalam praktiknya terhindar dari unsur riba. Yusuf Musa menyatakan bahwa asuransi dalam segala jenisnya adalah contoh kerjasama dan berguna bagi masyarakat. Menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa asuransi itu boleh, sebab termasuk akad mudharabah. Akad mudharabah di dalam syariat Islam ialah perjanjian persekutuan dalam keuntungan dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dan dengan tenaga di pihak yang lain. Syariat Islam hanya mengharamkan yang merusak atau bahkan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Selanjutnya ada asuransi dan uncertainty in human life. Menurut Syekh Abdurrahman Isa menyatakan bahwa asuransi merupakan praktik muamalah gaya baru yang belum dijumpai dari imam-imam terdahulu. Demikian juga para sahabat Nabi. Pekerjaan ini menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang banyak. Ulama telah menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum syara patut diamalkan. Menurut Profesor Dr. Muhammad Yusuf Musa, guru besar Universitas Kairo, mengatakan bahwa asuransi bagaimanapun bentuknya merupakan koperasi yang menguntungkan masyarakat. Oleh karena itu, asuransi menyangkut kepentingan umum yaitu halal menurut syara. Pendapat ulama mengharamkan tentang asuransi. Pertama,
asuransi dan perjudian. 2. Asuransi dan bunga. 3. Asuransi dan uncertainty in human life. Asuransi dan perjudian. Mahdi Hasan melarang praktek asuransi dikarenakan A. Asuransi tak lain adalah riba. Berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada kesetaraan antara dua pihak yang terlibat. Padahal kesetaraan demikian wajib adanya. B. Asuransi adalah perjudian. Karena ada pengantungan kepemilikan pada munculnya risiko. C. Asuransi adalah pertolongan dalam dosa karena perusahaan asuransi meskipun milik negara tetapi institusi yang mengadakan transaksi dengan riba. Kemudian asuransi dan bunga. Menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama dari Mesir mengatakan bahwa asuransi adalah haram karena mengandung riba. Bahwa riba tersebut dalam pengelolaan dana asuransi dan pengembalian premi yang disertai bunga ketika waktu perjanjian habis. Dalam kitabnya Al-Islam wal Munaji, Al-Istirohiyah atau Islam dan pokok-pokok ajaran sosialisme, dinyatakan bahwa asuransi itu mengandung riba. Kemudian ada asuransi dan uncertainty in human life. Menurut Dr. Muhammad Muslehuddin mengatakan bahwa kontrak asuransi konvensional ditolak oleh ulama cendekiawan muslim dengan berbagai alasan. Sementara penyokong modernis Islam bersikeras bahwa asuransi itu boleh menurut hukum Islam. Keberatan para ulama adalah sebagai berikut. Pertama, asuransi merupakan kontrak perjudian. 2. Asuransi hanyalah pertaruhan. 3. Asuransi bersifat tidak pasti. 4. Asuransi jiwa adalah alat dengan mana suatu usaha dilakukan untuk mengganti kehendak Tuhan. 5. Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tentu. 6. Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang dibayarkan oleh peserta asuransi dalam surat-surat berharga, sekuritas berbunga. 7. Seluruh bisnis asuransi didasarkan pada riba yang hukumnya haram. Kemudian, fatwa asuransi syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional atau lebih dikenal dengan DSN terkait dengan asuransi syariah antara lain Fatwa nomor 21 DSN MUI 10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa nomor 51 DSN MUI 3/2006 tentang akad mudharabah dan musyarakah asuransi syariah. Fatwa nomor 52 DSN MUI 3/2006 tentang akad wakalah BI Al-Ujrah asuransi syariah dan res asuransi syariah. Dan fatwa nomor 53 DSN MUI 3/2006 tentang tabaru asuransi syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ternyata banyak para ulama Islam yang berbeda pendapat tentang memaknai hukum asuransi, baik konvensional maupun asuransi syariah. Dengan adanya perbedaan pendapat, ternyata kita dapat mengetahui ada yang membedakan dan ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan asuransi tersebut. Pada dasarnya, sepakat menyatakan bahwa riba, maisir, dan bai gharar itu adalah suatu yang diharamkan karena ada kezaliman, unsur perjudian, dan penipuan di dalamnya, dan inilah ilah di dalam praktik muamalah yang dilarang. Kemudian dalam hal transparansi terkait manajemen asuransi, biarlah ahli yang berbicara dan menentukan sikap dan status hukumnya sesuai ideologi masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.